Itu kalau Gus Dur, kalau hari raya, hari puasaan Ramadan, katanya sekolahnya itu libur penuh. Oh Nah, iya, itu kan waktu bulan anak-anak puasa tuh satu bulan, pasti satu bulan suka, pasti ingat itu. pasti suka. Selamat malam teman sharing. Kali ini aku kedatangan teman lama yang sudah lama belum bertemu. Coba kamu perkenalkan terlebih dahulu. Halo teman sharing, nama lengkap saya Muhammad Habibi Firdaus, biasa dipanggil Habibi. Saya itu teman lamanya, teman saya ini Irwan namanya, teman lama dari MI, yaitu kita sekolah bareng di MI Hasri dari kelas 1 sampai kelas 6. Cuman kalau TK enggak tahu ya kita bareng atau enggak. Sepertinya enggak deh. Saya TK, bukan TK, saya RA masih kelas 1. Kalau kamu? Saya itu TK Bayangkari. TK Bayangkari, oke. Kita ketemunya di MI Hasri. Kita lama nggak ketemu. Oke. Kita mau ngobrol apa nih Man hari ini? Mungkin karena kita lama nggak ketemu, pasti banyak yang akan kita omongin. Ya, oke. Kali ini menurutmu pengalaman berkesan apa ketika kita waktu sekolah dulu, waktu masih SD, mulai kelas 1 sampai kelas 6? Pengalaman yang lucu atau gimana gitu ya? Iya sih, pengalaman yang lebih mengesankan bagimu. Yang mudah diingat itu ya, yang selalu diingat ya? Ya, ketika kita bermain bersama, belajar bersama. Oke. Kalau pengalaman di SD atau di MI, dulu MI itu kan nggak maju-maju banget ya MI Hasri ya. Jadi dulu tuh MI Hasri itu satu kelas, ya mungkin ada 11 gitu ya. Dan saya tuh punya pengalaman. Dulu kan kita punya temen namanya itu Rangga. Ya enggak? Iya, ingat. Itu saya paling ingat ketika Rangga itu dulu mencoba untuk memetik mangga. Nah, oh iya. Karena kan kelas kita itu dekat sama buah mangga. Buah mangga. Nah, jadi Rangga itu berupaya untuk memetik mangga dan jatuh. Setelah jatuh, lalu ada kepala sekolah. Yang kena kepalanya itu. Ya, waktu itu Pak Sulis. Oh iya, itu nggak kena kepalanya, hampir kena kepalanya. Langsung mangganya itu dibawa ke kantor. Dan saya tahu sendiri itu mangganya dibuat rujaan. Dan itu Rangga itu merasa ya kecewa lah, dia yang berusaha tapi itu lucu banget sih kalau buat aku sih, karena kan ya hampir kena kepala sekolah. Tapi ada lagi satu yang menurutku pribadi yang paling berkesannya, ketika kita dulu tuh pernah lari-lari. Kamu ingat gak kenapa gigimu kok sampai sekarang? Oh iya. Ini kelas berapa sih? Jadi gini teman-teman, jadi ketika waktu kelas 3 SD itu pernah kita lari-lari bareng di kelas itu, ketika pelajaran lagi jam kosong, maksudnya lagi jam kosong, kita lari-lari bersama. Tanpa sengaja, ketika saya mengejar Habibi ini, kakinya dia yang kakinya dia itu kesandung, akhirnya dia jatuh, giginya dahulu yang jatuh ke lantai itu, akhirnya giginya sampai sekarang dia patah. Jadi gini, kenapa kok sampai patah ya? Mungkin banyak yang bertanya ya, kenapa kok giginya Habibi kok patah? Mungkin dari siswa-siswi MI juga tanya, kenapa kok patah? Ya betul, lari-lari, karena juga lari-lari dikejar kan sama kamu, dikejar, lalu nyampe ketika saya tuh mau lari kenceng, itu ada hoir. Ada hoir lewat, jadi kesandung sama hoir yang kecil-kecil itu ya. Jadinya langsung kesandung. Itu mungkin jadi pengalamanku yang nggak terlupakan. Sebetulnya saya tuh bisa menembel atau meluruskan gigi, cuman ya ada kesan terus. Misalkan gigiku udah bagus itu ya, udah nggak ada kesan lagi. Orang tuh gak akan ingat mana si Habibi itu. Maksudnya tidak ada kenangan. Tidak ada kenangan. Nah, tapi kalau gini Man, sekarang kan bulan Agustus, ya nggak sih? Bulan Agustus. Nah, bulan Agustus itu identik dengan Hari Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sekarang berarti 17 Agustus 2024. Ya. Ngomong-ngomong tentang kemerdekaan, pasti yang melekat di dalam hati, dalam pikiran anak-anak adalah lomba Agustusan. Nah, coba, saya tuh kepingin tahu
prestasimu di lomba Agustusan itu apa sih? Kalau prestasiku sendiri ketika waktu masih kecil saya tuh pernah ikut sepak bola pakai sarung. Sepak bola pakai sarung. Iya, di rumah saya. Kebetulan saya itu juara satu di sana. Jadi itu pengalaman yang sangat berkesan bagi saya. Begitupun ketika lomba masukkan paku dalam botol. Mm-mm. Di sana pun saya juga juara satu. Hadiahnya dapat tas sama sepatu. Jadi saya bangga lah, istilahnya itu bangga karena juara satu gitu. Bangga ya. Iya. Kalau kamu sendiri di Agustusan lomba itu Nggak apa tahu yang paling kenapa berkesan? ya. Kalau setiap lomba Agustusan, saya tuh kepingin menang, tapi selalu kalah. Ya mungkin karena lawan-lawannya jago. Ya, Atau betul, mungkin betul, karena betul. saya cupu ya. Karena saya kan orangnya suka Iya kan kamu kan suka orangnya kan belajar. buku buku, Buku-buku. buku buku dia orangnya, Atau teman-teman. orangnya suka belajar. Jadi saya tuh ketika yang lain istirahat itu baca buku. Jadi jarang ikut kegiatan yang akademik. Sorry, non akademik kayak olahraga itu jarang. Iya ya betul. Nah, cuman yang olahraga paling tak suka itu sepak bola sih. Sampai sekarang sepak bola. Cuman Kamu sekarang tetap main futsal? Suka Enggak. futsal? udah lama. Karena gini man, Oh, saya tuh punya temen, dia tuh ikut futsal, terus kakinya ya patah lah gitu. Trauma bagi saya. trauma. Saya tuh gak kepingin kayak gitu. Saya tuh kalau sekarang olahraganya lebih ke olahraga yang aman, safe gitu. Anu, Itu badminton sekarang. ngomong-ngomong tentang kemerdekaan, apa cerita tentang kemerdekaan ini kamu ceritakan ke murid-muridmu di sekolah? Pastilah, pasti. Ceritanya itu cerita yang seperti apa? Kalau cerita ke anak-anak itu pasti saya cerita tentang sejarah. Sejarah kemerdekaan Indonesia. Biasanya saya tanya ke anak-anak itu urutan presiden. Minimal dia harus tahu urutan presiden Indonesia dari pertama sampai sekarang, yaitu Pak Jokowi. Yang sebentar lagi Pak Prabowo. Nah, gitu. Menurutmu yang paling berkesan dari presiden pertama sampai sekarang ini siapa, Bi? Kalau menurut saya yang paling berkesan itu sesuai dengan nama saya, Bapak Habibie, Bapak Presiden B.J. Habibie. Kenapa? Kebetulan dia jeniusawan. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Karena saya ingat baca buku sejarah waktu ditinggal oleh Pak Soeharto, itu nilai mata uang rupiah itu sangat-sangat rendah. Sangat-sangat rendah. Ya waktu terjadi krisis moneter itu ya. Nah, jadi ketika berakhirnya Orde Baru itu sangat-sangat lemah. Terus dipegang oleh Bapak Presiden Habibie itu nilainya sudah menguat lagi. Itu yang bikin saya itu kagum. Dan dia itu kan Bapak teknologi atau Bapak pesawat Indonesia? Bapak teknologi di Indonesia. Karena dia yang pertama kali membuat pesawat di Indonesia. Seperti itu. Mungkin mesinnya atau apa ya? Iya. Sambil minum dulu. Oke. Nah, kalau saya tanya ke kamu, sekarang kan kamu kesibukannya apa sih? Tidak ada, cuma kerja lah sambil lalu usaha kecil-kecilan. Berarti kerjamu nggak sibuk? Ya dibilang sibuk ya lumayan lah. Berarti kesibukan dong ya. Iya. Oke. Kerjanya sekarang kan kita sebut ya. Dan sekarang kalau saya lihat, saya tuh jarang banget ketemu kamu. Meskipun saya tuh seperti ya seperti begitulah. Tapi ngomong-ngomong soal kemerdekaan ini, Habibie. Menurutmu Presiden Pak Jokowi ini bagaimana menanggapi soal kemerdekaan ini? Dan katanya kan dia itu sedang ingin melaksanakan upacara di ibu kota baru kita, IKN. Menurutmu itu bagaimana? Saya itu kan sering lihat berita. Cuman yang saya suka dari kepemimpinan Bapak Jokowi itu adalah yang saya suka sampai sekarang itu pembangunan jalan infrastrukturnya itu saya sangat suka. Jadi dulu kita ke Surabaya mungkin bisa 3 jam, sekarang mungkin sejam ya, bisa lebih cepat atau lebih cepat ya. Nah itu saya sangat suka gitu, meskipun ada kekurangannya apa, misalkan kalau kita lewat jalan tol terus usaha-usaha mikro gitu kita nggak lewat, kayak warung-warung kan nggak lewat pastinya. Iya. Gitu. Cuman yang paling saya suka dari kepemimpinan Pak Jokowi itu dari segi infrastrukturnya itu bagus. Kalau bagi saya bagus sekali. Cuman yang saya kurang suka
di era Pak Jokowi itu kebebasan berpendapat tuh sangat kecil, nggak bebas. Jadi kebebasan itu nggak bebas. Dikit-dikit lapor polisi, dikit-dikit lapor polisi. Nah, kalau menurut saya, ya sudahlah, kan kebebasan berpendapat, asalkan tidak menghina orang tersebut. Tapi kan waktu beliau Bapak Presiden Jokowi diwawancara, kalau tidak salah wawancara dengan di ILC apa ya? Tapi itu istilah itu di Istana Negara. Jadi beliau mengatakan bahwa kita itu dalam berpendapat sudah bebas. Terus mau bebas seperti apa lagi? Menurutmu kebebasan berpendapat itu seperti apa sih? Menurutmu? Ya namanya juga bebas. Bebas itu dalam arti tidak ada peraturan yang sangat spesifik. Misalkan saya bilang di kota Probolinggo itu orangnya kok, mohon maaf, misalkan di kota Probolinggo itu alun-alunnya kok kotor. Ya, Misalkan saya ngomong gitu. Apakah saya menghina kota Probolinggo? Tidak. Dan itu langsung ramai di berita. Ada Habibie mengatakan kota Probolinggo. Itu kan kalau kita tanggapi dengan santai, oh itu masukan. Harusnya kan kita lihat lagi evaluasi di kota Probolinggo itu bagaimana kebersihan. Itu gitu. Jadi banyak yang saya tangkap tuh banyak orang-orang yang sampai itu takut untuk menyuarakan pendapatnya gitu. Beda dengan zamannya Gus Dur. Wah, kalau zamannya Gus Dur, Presiden Gus Dur, wah itu sangat bebas. Bahkan saya pernah baca itu entah di Papua atau di mana tuh ya, boleh mengibarkan bendera selain bendera Indonesia. Dengan syarat bendera Indonesia lebih atas daripada bendera. Nah, itu kan sangat pluralisme. Ya, makanya beliau itu dijuluki Bapak pluralisme. Nah, Bapak toleransi lah. Tapi ngomong-ngomong soal IKN, bukannya IKN itu rencananya sudah ada sejak era Soekarno ya? Oh iya, memang. Saya pernah baca juga, memang perpindahan ibu kota itu memang sudah direncanakan sejak lama. Cuman di mana tempatnya itu masih menjadi pikiran juga. Baru terrealisasikan tahun ini di era Bapak Jokowi. Ya sangat hebat lah ya. Jadi kan beliau juga membuat keputusan ini tidak gerusa-gerusu. Meskipun mungkin ada beberapa orang yang menganggapnya gerusa-gerusu, tapi menurut saya ini sangat tepat membuat ibu kota baru selain di Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta sudah penuh. Katanya air di Jakarta itu semakin hari itu semakin tinggi, semakin tahun semakin tinggi. Iya, kan ada rumor tuh Jakarta akan tenggelam gitu kan. Iya, betul. Ya mungkin karena kelebihan muatan, sama kayak perahu. Perahu tuh kalau semakin banyak penumpang juga tenggelam gitu. Meskipun tuh perahu apapun, perahu kapal feri yang bagus, bahkan kapalnya Titanic pun itu kan kasusnya karena nabrak gunung. Meskipun nggak nabrak gunung, kalau terlalu banyak juga tenggelam juga, sama kayak gitu. Kalau dibikin secara logika sama kayak gitu. Jadi perpindahan kota baru, perpindahan ibu kota itu tepat sih. Cuman tidak boleh gerusa-gerusu, cepet-cepetan nggak boleh. Tetap harus dipertimbangkan. Oh begitu ya. Coba kita bahas yang presiden pertama dahulu. Menurutmu dari Presiden Soekarno, apa karakter yang kamu sukai dan bisa diajarkan untuk murid-muridmu di sekolah? Oke, kita urut ya dari pertama ya. Iya, coba. Oke. Dari Presiden Soekarno, yang saya suka itu dia sangat bisa berpidato dengan lantang dan bisa mengajak, mempengaruhi. Ya, jadi kalau bahasa sekarang influencer. Iya. Influencer itu kan mempengaruhi, orang yang berpengaruh itu sangat bisa, sangat cocok. Jadi beliau sangat pintar dalam berorasi, dalam berpidato sangat pintar. Sampai-sampai dia kan dijuluki Bapak Proklamator. Itu sih yang saya salut dari kemampuannya dia. Kalau menurutmu yang kedua Presiden Soeharto apa? Menurutku sih Presiden Soeharto itu tegas dalam memberantas kejahatan maupun
dalam hal-hal geopolitik itu Bapak Soeharto itu sangat oke lah bagi saya. Oke ya. Iya, Berarti Tapi- memberatkan demi keamanan berarti ya. Keamanan. Keamanannya bagus berarti. karena Ya. ketika era Soekarno dan era Soeharto, Indonesia itu memang sedikit disegani lah sebelum kejatuhan tahun 98 itu, Oh iya, krisis moneter itu. krisis moneter ya. Tapi betul katamu sih, Habibie itu memang Presiden Habibie itu presiden ketiga kita menyelamatkan Indonesia dari krisis moneter itu, Ya, dari inflasi. dari inflasi. Ya, Betul. kenapa kok disebut krisis moneter? Karena kan moneter itu kan krisis keuangan. Jadi keuangannya sangat apa ya? Sangat lemah mata uang rupiah waktu itu. Dan digantikan oleh Bapak Habibie, yang nggak tahu lah kita gimana caranya. Bapak Presiden Habibie itu karena juga pinter ya. Orang Iya. pinter. Ya, semua presiden pinter. Cuman kalau Padahal kan, tapi kan Bapak Habibie dijuluki Bapak teknologi, teknologi ya. tapi dia berhasil menurunkan nilai uang atau uang Indonesia yang dari hampir 20.000 turun ke sekian. Ya, Itu mungkin menurut saya itu prestasi yang luar biasa. Padahal dia bapak teknologi, bukan ekonom. Padahal. oh iya. Ya. Menurutmu itu prestasi itu sangat luar biasa apa tidak? Ya bagus lah. Sekarang kan kita mata uang kita berapa sih? Kursnya 15.000 kayaknya. 16 ya, 16 yang terbaru 16.3. Ya antara 15.000 sampai 16.000 Iya, sekarang 16.000 ya. Pokoknya sekarang. itulah. Nah, ya mudah-mudahan nggak naik lagi kan ya. Iya, iya. Kalau sampai lemah lagi, aduh itu kan jadi PR. Jadi mata uang kita jadi lemah lagi kan. Terus kita kalau mau kemana-mana jadi mahal kalau ke luar negeri. Nah, yang kita salut dari Bapak Habibie ya. Iya, betul. Yang keempat, Bapak Presiden Gus Dur atau sering dikenal dengan Ki Haji Abdurrahman Wahid. Yai Haji Abdurrahman Wahid. Kan beliau itu memimpin hanya sebentar. Kalau Sebentar. tidak salah sekitar 2-3 tahun sebelum digantikan oleh Ibu Megawati. Ibu Megawati. Selain tentang Wakilnya. selain tentang pluralisme, Mm-mm. apa hal yang berkesan menurutmu dari kepemimpinan Presiden Gus Dur? Kalau Gus Dur itu yang saya suka guyonannya. Nah, itu saya sangat suka. Jokes-jokesnya itu. Itu jokesnya tuh yang sampai sekarang kalau dipakai Berkelas ya. itu masih ada kelas. Itu padahal sudah beberapa tahun yang lalu kan yang dipakai. Iya, Gus betul, Dur. betul, Ya. betul. Misalkan ada jokesnya Gus Dur itu yang seperti ini. Dia tuh lagi ngobrol sama non Muslim, gitu ya. Lalu non Muslim itu, dia Bapak Gus Dur itu apa namanya bilang ini, selamat hari, gimana ya? Saya lupa. Pokoknya dia tuh lupa saya gimana ya. Oh, yang duduk sama orang non Muslim itu kan? Iya, gimana tuh coba? Saya lupa itu. Yang orang non Muslim itu mengatakan kalau di Islam ini istrinya itu bisa lebih dari satu. Akhirnya, Bisa lebih, ya. iya. Nah, terus, Akhirnya Gus Dur membalas guyonan mereka dengan Nah. mengatakan kalau di agama non Muslim itu tidak bisa lebih dari satu. iya. Oh, berarti keuntungannya ya. Keuntungannya, kelebihannya. Iya. Jadi intinya kalau Gus Dur yang saya suka sih, selain Bapak pluralisme, dia juga suka guyonan. Candaannya itu Candaannya tuh. yang Dan luar biasa. ya, karena memang orang Tapi pinter sih itu. di era Presiden Gus Dur, Papua itu bisa benar-benar aman loh. Aman. Di era Gus Dur itu Papua benar-benar dilindungi. Maksudnya itu tidak ada perbedaan. Berbeda. Kadang-kadang kalau orang melihat, oh kamu hitam, mohon maaf ya yang hitam ya teman sharing. Maksudnya Oh. dalam perbedaan ras. Ras. Nah itu sangat ramah sih kalau Bapak Gus Dur itu. Kiai Abdurrahman Wahid sangat ramah lah kalau menyikapi itu. Tidak ada perbedaan hitam atau putih, semua sama. Tapi Bahkan dalam Islam itu kan yang dilihat bukan ketampanannya atau kekayaan, tapi fisik. tapi ketakwaannya. Ketakwaan. Nah, yang dilihat. Tapi kamu ingat gak sindiran Gus Dur tentang DPR itu seperti taman kanak-kanak? Oh, itu bukan sindiran, itu memang kenyataan. Nah, kayak gini nih. Kita ngomong DPR seperti taman kanak-kanak. DPR bisa lapor. Nah, ini saya nggak suka kayak gini nih. Apa sih? Kenapa kok harus suka lapor-lapor gitu?
Ya udah buktikan aja kalau DPR bukan teman kanak-kanak gitu kan. Kalau memang DPR itu bukan teman kanak-kanak, ya nggak usah marah gitu. Ngerti maksudnya? Iya, iya. Nah, jadi nggak usah marah. Kita sikapi aja. Dianggap santai saja. Dianggap satu saja. Kita buktikan kalau DPR itu bukan teman kanak-kanak. Gitu aja, simple. Oh kamu itu, kamu kok orangnya pemarah. Ya udah, kalau kita nggak pemarah, nggak usah kita sikapi lah. Seperti itu. Tapi kan di era Gus Dur itu sebelum beliau lengser, dia kan ingin membekukan DPR itu. Oh, Menurutmu iya. itu bagaimana itu? Ya, menurutku sih over ya, terlalu ya. Maksudnya gini, dalam DPR itu pastilah kalau ada kayak gini. Contoh ya, dalam suatu wadah itu ada ada satu anak atau satu orang yang berbuat tidak baik. Apakah kita bisa menyimpulkan kalau semua di DPR itu tidak baik? Itu tidak. Oh, itu berarti hanya oknum. Oknum. Hanya oknum, beberapa saja. Jadi kalau dibubarkan juga kita bingung juga. Kan DPR itu kan mewakili rakyat. Terus kalau semuanya di DPR kan bingung juga. Lebih gedungnya banyak. Ya udahlah, nggak apa-apa ada DPR. Cuman kita mengawasi sebagai rakyat aja. Iya, iya, iya. Gus Dur sudah. Gus Dur yang keempat ya. Bapak Soekarno, Ibu Megawati Soekarno Putri, Bapak Soeharto, Pak Pak Habibie, Habibie, Gus Dur, Bapak Gus Dur, kelima, Ibu Ibu Megawati Soekarno Putri. Ibu Megawati ini, oh iya sih. Menurutmu sebelum- bagaimana? Yang saya suka dari Gus Dur ini cerita dari kakak saya, Ya, Mas gimana, Denny. gimana? Itu kalau Gus Dur, kalau hari raya, hari puasaan Ramadan, katanya sekolahnya itu libur penuh. Oh iya, Nah itu kan waktu bulan anak-anak puasa tuh satu bulan, pasti satu bulan. suka, Pasti ingat itu. pasti Pasti suka, ingat. dan itu selalu diingat oleh anak-anak sampai Karena sekarang. teman-teman, ketika presiden keempat kita, Gus Dur itu menjabat, bulan puasa itu full libur. Liburan. Satu bulan penuh full. Jadi full beribadah lah ya. Ya, Iya, iya, beribadah ingat, atau ingat, bermain ingat. kita nggak tahu ya. Pokoknya intinya diberi kebebasan buat melaksanakan ibadahnya masing-masing. Ibadahnya masing-masing. Oke, kita lanjut ke Presiden yang kelima. kelima, Ibu Megawati. Ini kan Apa yang kamu ingat coba? ini kan presiden kelima, ini kan presiden wanita satu-satunya di negara kita. Satu-satunya presiden wanita di negara Indonesia. Oke. Nah, menurutmu sebagai sosok wanita, Hmm. beliau itu memiliki karisma yang kuat kan? Nah, apa yang paling berkesan tentang beliau di hidupmu? Oke. Kalau tentang Ibu Megawati ya, mungkin saya kurang banyak pengetahuan tentang Ibu Megawati. Cuman yang saya tahu kan Ibu Megawati, nama juga Megawati Soekarno Putri. Berarti Ya. anak dari Bapak Soekarno. Nah, Soekarno. kan ya. Berarti ya pastilah punya darah-darah seperti Darah Bapak biru. Soekarno. Nah, gitu ya. Cuman secara detail, kalau Ibu Megawati ini setahu saya itu, nggak tahu kalau salah ya teman sharing ya, coba dikoreksi. Harga pangan tuh murah. Iya, iya. Tapi nggak tahu kalau salah ya, apa zamannya Ibu Mega atau yang lain tuh. Jadi ketika itu harga pangan murah, dan itu orang-orang suka. Jadi harga nasi, harga beras, harga lauk pauk itu murah sekali. Dan itu sangat membantu lah. Ya, oke. Kita lanjut saja sudah ke presiden selanjutnya. Oh lanjut ya, Ya, oke. Lanjut. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. SBY. SBY atau sering dikenal sebagai SBY, teman-teman. Bukan Surabaya ya, Iya. SBY. Beliau ini kan dari militer lah, militer. Menurutmu di masa kepemimpinan beliau itu, ya plus minusnya apalah gitu? Oke, kalau ngomong SBY nih, karena dia latar belakangnya, backgroundnya itu militer, dia sangat apa ya, fokus ke semua hal. Cuman ada beberapa hal yang sangat dia fokus, yaitu adalah tentang pertahanan Indonesia. Itu yang saya tahu. Jadi dia tuh juga sangat fokus di bidang itu. Semuanya fokus, cuman yang lebih diperhatikan tuh yang bagian pertahanan. Sekarang kalau negara maju tapi pertahanannya jebol, kita bagikan sebuah bola, nyerang terus. Nah kalau pertahanannya nggak ada backnya, striker semua kan juga kebobolan. Bahkan kalau nggak ada kiper bahaya. Terus striker semua, nyerang terus. Itu bagus sih. Jadi pertahanannya diperkuat. Kalau minusnya tentang di kepemimpinan 10 tahun era Presiden SBY. Kalau Presiden SBY ini, itu ada satu kejadian yang sangat-sangat saya
kurang suka dan tanggapan pemerintah atas peristiwa ini? Tahu di Sidoarjo? Oh, Nah, pengeboran lumpur. Porong Lapindo. Itu kan dari PT. Cuman itu kan perusahaan ya, PT. Saya nggak tahu ya, apakah itu BUMN dari negara atau BUMD? Apa negara atau swasta? Ya intinya itu sudah Intinya- seperti perusahaan yang itu sedang mengebor. Sampai terlalu sampai sekarang udah gitu aja. Tidak ada kelanjutannya bagaimana ya. Iya, itu kan jawabannya Pak SBY. Dan sampai sekarang ya alhamdulillah yang saya dengar dari berita-berita itu semua kepemilikan rumah kalian itu diganti. Sudah diganti ya. Ya, cuman ya sampai sekarang gitu aja. Tapi gini, kita kan sudah membahas semua presiden. Belum masih Jokowi. Oh iya ya lupa. Tinggal Pak Jokowi yang terakhir ya. Jadi Pak Jokowi kita sempat bahas yang pertama ya. Oh iya. Kalau menurut kamu gimana sih Pak Jokowi? Coba sekilas saja. Pak Jokowi itu Purwong Cilik kalau Iya, slogannya ya. yes, Purwong Cilik. Purwong Cilik. Gimana Tapi- tuh dari kata-kata Purwong Cilik? Jujur saya suka lah kepada Bapak Jokowi karena kepemimpinan beliau itu memang bisa dikatakan benar-benar tegas sih. Seperti contoh Freeport yang dulunya dipegang oleh Oh, asing, akhirnya sebagian Sebagian 50% sahamnya ya. lebih sahamnya itu bisa pindah ke Iya, iya. tangan Indonesia, Oke. termasuk dan yang lain-lain. Pak Jokowi itu saya ingat nih. Ada suatu fakta itu dari kepemimpinan Pak Jokowi itu yang pertama, Pak Jokowi itu sangat menganjurkan warganya rakyat Indonesia itu untuk membeli produk-produk lokal. Saya sangat Nah, apresiasi. Bahkan Pak Jokowi itu kan mobil SMK itu loh, mobil SMK yang oh ya yang waktu mobil SMK. beliau itu memimpin di Solo, wali kota Solo, Pokoknya adalah mobil SMK dia itu sangat antusias lah untuk mengapresiasi, ya mengapresiasi untuk itu. bahkan Jadi mendukung. karya-karya anak bangsa itu sangat bagus. Dan dia itu semua kayak pakaiannya, HP-nya itu dari Produk lokal. produk lokal. Kalau nggak salah tuh HP-nya Advan ya, kalau nggak salah Advan. Saya sih kurang tahu sih. Pokoknya tadi produk lokal lah intinya. Tapi menurutmu dengan kita membeli produk lokal, apa keuntungan bagi ekonomi negara kita? Ya, gini. Kalau dipikir secara logika, ini negara ya. Iya ya. Negara itu kan ada uangnya nih. Ada perputaran Ada uang. perputaran uangnya. Nah, ada rotasi uang. Nah, kalau uang itu berputar di negara kita sendiri, itu lama kelamaan perekonomian kita akan hidup, Akan berkembang. lebih berkembang. Nah, daripada kita membeli produk lokal, uang kita tuh keluar. Ya betul Uang juga kita sih. keluar. Pokoknya gini intinya. Semakin banyak semakin banyak uang itu Yang mengeluarkan, semakin banyak uang itu beredar, semakin lemah mata uang itu. Contoh misalkan HP. Kalau HP ini ada 1 miliar HP, kira-kira mahal nggak ini? Kalau HP ada 1 miliar kayak gini, Murah pastinya. murah. Karena Karena- pasaran. Stok dan demand. Karena pasaran. Tapi kalau ada HP-nya, misalkan HP-nya kamu, hanya ada 5. Yang mahal, orang nggak cuma ada 5 HP-nya. Berarti kan hanya orang tertentu yang punya HP ini. Kayak gitu logikanya. Ya. Masuk. Jadi uang kita tuh jangan sampai terlalu banyak berada di dunia ini. Kalau dia terbatas, sehingga orang-orang itu uang itu sini langka. Nah, gitu loh. Jadi itu yang mempengaruhi nilai mata uang kita. Betul. Oke. Mungkin sudah ya. Kalau era Prabowo kita masih belum tahu. Ya mungkin ditunggu aja makan gratisnya. Kamu kalau punya anak sekolahkan saja di SD negeri. Nanti ada makan gratis. Oke, siap. Dari Siap. Siapa wakilnya? Lupa. Mas Gibran. Raka Buming Raka. Raka Buming Raka. Kebetulan beliau anak putra dari Presiden Bapak putra Joko Widodo. kandungnya. Iya. Mungkin sesi berikutnya kita ada kuis ya. Ya, Kuis kuis. tebak-tebakan yang dan kita nggak tahu jawabannya apa, soalnya apa. Setuju ya? Setuju. Ya kita kita apa jawabannya apa. Kalau salah ya udah kan kita udah sibuk kerja, udah nggak belajar terus. Udah. Mungkin Perlu relaksasi, jadi kita santai-santai. kuis sebentar aja, mungkin 5 soal.
Terlalu banyak, terlalu Nah, 5 banyak. soal itu sudah cukup lah, 5 soal ya. Oke, sudah. Jadi kita buat kuis, nanti kita adu skor. Dan yang kalah kita ngapain? Nyanyi ya. Oke lah. Nyanyi Agustusan dong. Oke. Ya. 17 Agustus. Kamu masih ingat sih lagu 17 Agustus? Masih ingat aku, bahkan aku ada lagu yang bagus lah. Oke. Dah, mungkin kita lagi kita sesi ya. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Bukan videonya, kayak ngerekam. Halo teman sharing, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Iya, tanya jawab. Pertanyaan ya. Pertanyaan. Oke. Ini berapa soal dulu nih? 5 kayak. 5 aja. 5. Oke, 5. Jadi mungkin teknisnya gini. Editor ini punya soal. Jadi kita. Iya, jadi kita jawab bareng-bareng. Siapa yang benar gitu. Nanti editornya kuncinya apa gitu ya. Nanti yang kalah traktir yang menang. Enggak traktir. Yang kalah nanti nyanyi lagu kemerdekaan. 17 Agustus ya. Tapi hurufnya vokalnya I semua. Iji bilis igis tihin upit limi gitu ya. Oke. Ayo dibacakan soal nomor 1. Oke, pertanyaan yang pertama. Benda, barang, atau segala sesuatu yang kita wariskan dari mereka yang sudah meninggal disebut A. Harta, B. Gambar, C. Peninggalan, D. Bangunan. Ulangi lagi tadi ABCD-nya. A. Harta, B. Gambar, C. Peninggalan, D. Bangunan. Oke, kita sebutkan ABC-nya ya, ntar lagi ya. Oke. 3, 2, 1, C. Yang benar C. Oke, 1-0. Harta peninggalan. Ya maklum, kan sudah lama tidak sekolah. Soal nomor 2, 1-0 lah ya. Oke. Suatu bentuk bangunan yang didirikan untuk memperingati suatu peristiwa tertentu yang bernilai sejarah disebut A. Makam, B. Tugu, C. Benteng, D. Istana. Ulangi lagi mungkin soalnya. Oke. Kurang paham. Padahal ini soal gampang ini sebenarnya. Ini kelas 4. Soal lagi coba. Teman-teman, bayangkan ini bisa jawab. Karena kesibukan sehari-hari. Ayo, lagi dua. Suatu bentuk bangunan yang didirikan untuk memperingati suatu peristiwa tertentu yang bernilai sejarah disebut A. Makam, B. Tugu, C. Benteng, D. Istana. Oke, sudah ada jawabannya? Sudah. 3, 2, 1, B. B. Jawabannya B benar. Oke. Berarti 1-0. 2-1. Soal ketiga sekarang. Segitiga merah pada gambar dalam peta merupakan simbol A. Gunung berapi, B. Pegunungan, C. Gunung, D. Gunung tertinggi. 3 menit. Coba ABC-nya apa tadi? A. Gunung berapi, B. Pegunungan, C. Gunung, D. Gunung tertinggi. Sudah? Sudah. 3, 2, 1. A. Benar, jawaban A. Oke, 3, 2. 3-2 skor. Soal keempat ya. 3-2 skor teman-teman. Soal keempat. Barang laptop adalah bisa menjadi keperluan primer buat seorang berprofesi A. Nelayan, B. Petani, C. Peternak, D. Penulis. Oke. 3, 2, 1. D. Jawaban benar D. Oke, soal terakhir. Salah. Lagi nyanyi Irwan. Gambar lautan pada peta akan dilukiskan dengan warna A. Hijau, B. Merah, C. Biru, D. Putih. Oke. 3, 2, 1. C. Jawabannya B. Merah. Lautan kok merah? Kan biru. Oh, merah. Oke, sudah ya. Berarti yang menang skornya berapa? 3, 2. 4-3. Enggak, tadi kan salah. 3-2. 3-2. Berarti yang menang aku dong. Ya karena saya mengalah, teman-teman. Mengalah. Ya, oke, mengalah. Oke. Nyanyi ya. Nyanyi tepuk tangan ya. Ini Pak. Ayo. Mungkin 1 bait aja, 2 bait. 2 bait ya.
Gimana nyanyinya sudah? Iji bilis igistis. Ya, oke, oke, oke. Oke ya. Jadi berarti huruf I semua ya. 1, 2, 3. Iji bilis ibis tistihin intili 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 Biasa aja mungkin biasa aja bisa aja. Oke. Oke. Ayo. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Oke, sudah. Duh. Jangan banyak-banyak. Oke. Suaranya terlalu enak, teman-teman. Oke, mungkin bisa cukup sahabat. Cukup. Iya, oke. Bisa ditutup mungkin. Oke, terima kasih sahabat teman sharing. Kita akhiri perjumpaan kali ini. Jangan lupa like dan komen Subscribe. serta subscribe. Terima kasih.